Oke, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau pujikan burung-burung. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Yuk, sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu semua ya? Oke, mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau pujikan burung-burung berkicauan. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu pada kami di pagi hari ini. Engkau telah memberi kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada yang di rumah? Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan senyum dan bermuka gembira. Buat yang mau bergandeng tangan, nanti berjabat tangan sama papa mama ya. Dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita pujikan sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Masih bangkit berdiri lagi, kita mau lebih semangat. Kita mau pujikan kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Masih tetap bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita mau pujikan Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang
telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan berbahagialah bagi mereka. Berbahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan di hari Sabat ini. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Sabat ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak punya cerita hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak-anak yang kira-kira umurnya 9-10 tahun lah ya, kira-kira kelas 4 atau kelas 5 SD. Nah, dia itu setiap pulang sekolah, dia tidak langsung pulang seperti yang dialami teman-temannya. Kalau pulang sekolah ya langsung pulang ke rumah gitu ya, atau kalian les dulu mungkin ya sama papa mama. Nah, tapi anak ini tuh tidak pulang ke rumah, juga tidak les. Setiap kali dia selesai sekolah, dia meletakkan tasnya, disimpan baik-baik di sebuah tempat ya, tapi bukan di rumahnya. Lalu dia ambil sebuah karung, dipanggul karung itu, terus dia jalan-jalan di sepanjang jalan di sekitar kompleks rumahnya. Ngapain ya dia? Dia ternyata mengambil botol-botol bekas, botol plastik, botol yang kaca, dia masukkan ke dalam karung itu. Ternyata dia seorang pemulung ya. Jadi setelah sekolah dia terpaksa harus mengambil sampah-sampah itu untuk bisa dijual lagi. Nah, karena pulang sekolah ada beberapa teman yang melihat si anak ini ya. Terus kemudian teman-temannya bilang, itu ngapain ya? Dia bawa-bawa karung terus ngambilin sampah, ikan kotor ya. Terus teman-temannya bilang, nih sampah, terus diketawain bareng-bareng gitu ya. Kamu ngapain ya? Ngambilin sampah itu kan kotor, jorok sekali. Tapi si anak ini tetap diam aja, dia tetap mengambil sampah itu dan dimasukkan ke dalam karung. Lalu ada temannya seorang perempuan ya, seorang perempuan dia bilang, kamu ngapain? Kok ngata-ngatain teman kita? Nah, kemudian teman itu langsung lari karena dimarahin sama temannya. Nah, kemudian yang anak perempuan ini membantu teman yang tadi, pemulung tadi mengambil barang-barang bekas itu. Terus keesokan harinya begitu lagi, ya, begitu terus ya. Ternyata anak kecil pemulung itu tadi membantu orang tuanya karena terpaksa papanya sakit. Jadi dia harus mengambil barang-barang bekas itu untuk bisa dijual, dijadikan, diganti beli sayur, beli makanan gitu ya, untuk bisa makan sehari-hari bersama dengan papanya. Nah, di Alkitab juga ada kisah yang berani mengatakan kebenaran. Ya, kisah itu seorang nabi, namanya Nabi Elia.
Nah, tapi Nabi Elia ini sedang marah kepada raja. Dia datang kepada raja terus bilang, "Raja, saya tuh tidak suka kalau bangsa Israel menyembah dewa-dewa lain, ya, bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa Baal, Tuhan-Tuhan yang tidak jelas gitu ya, bukan Tuhan Allah." Kemudian si Elia ini pergi. Nanti kalau raja dan bangsa Israel masih menyembah Baal, maka akan terjadi kekeringan. Nah, karena Baal ini adalah dewa yang suka menurunkan hujan, dipercayai oleh bangsa Israel itu suka menurunkan hujan. Maka Elia bilang, nanti kalau masih menyembah Baal, nanti tidak akan turun hujan, akan kekeringan. Kemudian Elia pergi dari hadapan raja itu. Nah, betul adik-adik, setelah bertahun-tahun tidak ada hujan. Nah, karena tidak ada hujan itu, raja menyalahkan Elia. Ini pasti gara-gara Elia yang bilang tidak akan turun hujan. Nah, kemudian semua orang disuruh mencari Elia ini. Untuk apa? Untuk dibunuh adik-adik ya. Karena Elia ini tidak bersalah, tetapi di hadapan raja dia mau menyebabkan kekeringan. Nah, tetapi Elia disembunyikan Tuhan di tepi sungai Kerit. Di sana karena di tepi sungai ya, dia bisa minum dan juga Tuhan memeliharanya. Dengan setiap hari Tuhan mengirimkan burung gagak yang menurunkan roti sehingga Elia tidak kelaparan. Nah, tapi pada saat itu Tuhan kasihan terhadap bangsa Israel, terus berpikir akan menurunkan hujan. Nah, terus Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, kamu sekarang kembali ke istana. Bilang sama raja kalau aku akan menurunkan hujan." Terus Elia, "Hah? Ke istana? Bukankah aku ini seorang buronan? Nanti kalau aku ketangkep, pasti aku akan dibunuh. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, ya sudahlah ya. Aku akan pergi ke hadapan raja. Aku akan bilang kalau Tuhan akan menurunkan hujan." Nah, betul adik-adik, jadi Elia langsung pergi ke raja. Nah, sampai di dekat istana, dia ketemu dengan Obaja. Obaja ini adalah penjaga ya, penjaga di istana raja. Tetapi dia takut akan Tuhan, terus bilang, Elia, jangan masuk, nanti kamu dibunuh sama raja. Kamu lagi dicari banyak orang karena kamu bilang kalau akan terjadi kekeringan. Dan ternyata 3 tahun kekeringan betulan. Kamu mending pergi, nanti kamu dibunuh. Nah, tapi Elia berkata, enggak, aku enggak akan pergi karena aku disuruh oleh Tuhan, aku akan bilang kepada raja. Enggak apa-apa, aku mau ketemu sama raja. Nah, kemudian Obaja ini menyampaikan kepada Raja Ahab. Raja, di depan ada Elia. Elia mau ketemu dengan raja. Nah, kemudian raja yang karena marah ya, ayo sini, Elia suruh bawa ke sini. Nah, betul adik-adik. Kemudian Elia bilang, Tuhan akan menurunkan hujan. Nah, karena kasihan kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Raja Ahab, masa kan Tuhan akan menurunkan hujan gitu ya. Terus kalau tidak percaya, kemudian Elia menyuruh, ayo kita pergi ke gunung, namanya Gunung Karmel ya. Nah, di sana nanti kita akan membuktikan mana yang betul dan mana yang salah. Kemudian mereka dengan nabi-nabi Ahabnya dibawa ke gunung itu ya. Tapi disiapkan dulu, siapkan 2 lembu. Wah, disuruh menyiapkan 2 lembu, 2 sapi, potong-potong ya. Nanti 1 untuk nabi-nabi Baal, 1 untuk aku ya. Kemudian kita akan buktikan. Sampai di gunung itu, betul adik-adik, mereka membawa 2 lembu ya. 2 lembu yang sudah dipotong-potong. Sekarang giliranmu dulu, mana tunjukkan nabi-nabi Baalmu itu kalau dia berkuasa. Suruh nabi Baalmu itu untuk memberikan api. Jadi lembu yang sudah dipotong-potong itu disiapkan di tengah ya. Kemudian siapkan kayu bakarnya, batu-batu, kemudian lembunya ditaruh di atasnya. Kamu berdoalah, terserah kamu mau berdoanya bagaimana ya. Berdoa kepada nabi Baalmu, suruh turunkan api. Wah, betul adik-adik, dari pagi sampai siang orang-orang nabi-nabi Baal itu berdoa menyembah Tuhannya ya, menyembahnya dengan nari-nari ya, terus sampai akhirnya sampai dilukai kulitnya ya, sama beling-beling itu ya, sampai berdarah-darah supaya nabi Baalnya menurunkan api, supaya Baalnya menurunkan api atas lembu itu. Tapi sampai siang tidak muncul juga apinya. Terus Elia berkata, mungkin Baalmu itu tidak mendengar. Coba keras lagi mungkin. Nah, diberi kesempatan lagi ya. Mereka menari-nari lagi. Terus sampai berdarah-darah gitu ya. Tapi sampai siang
juga tidak ada api yang diturunkan dari langit ya. Tidak ada apinya. Nah, sekarang giliranku, kata Elia begitu. Kemudian giliran Elia. Kalau setiap kali mereka mempersembahkan korban itu biasanya ada kayak parit gitu ya. Kemudian disiapkan, Elia mulai menumpuk batu-batu, 12 batu, kemudian ada kayu-kayunya, dan lembu yang sudah dipotong-potong tadi ditata di situ ya, ditata. Kemudian Elia meminta bujangnya, meminta pesuruhnya ya untuk mengambil air. Sekarang aku minta tolong ambilin air 4 ember. 4 ember diisi penuh air. Waktu itu pesuruhnya mikir ya, loh ini kan yang disuruh kan mau diturunin api kok suruh ambil air ya. Tapi karena takut dengan Elia, dia ya taat saja ya, terus diambil airnya 4 penuh semua. Sekarang kalau sudah ada airnya, siramkan ke lembu itu. Hah? Disiramkan? Iya disiramkan, jadi disiramkan semua sampai tertutup. Sampai lembunya, potongan lembu itu tidak kelihatan lagi ya, saking banyak airnya. Nah, kemudian Elia mulai berdoa dan menyembah Tuhan. Dia bilang, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, ya, dia bilang begitu kepada rajanya. Aku ini hambamu, tunjukkanlah dan aku ini melakukan firman-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Elia berkata seperti itu. Di dalam 1 Raja-Raja yang ke-18, 1 Raja-Raja 18 ayat 36, waktu itu Elia berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi waktu itu Elia menyembah Tuhan dan bilang, semua yang kukatakan ini adalah firman-Mu dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan tiba-tiba tidak sampai pagi sampai siang seperti Baal tadi ya, setelah Elia menyembah Allah, bah gitu ya, apa yang terjadi? Api itu benar-benar sampai airnya habis ya, airnya, kayu bakarnya sampai lembu-lembunya juga habis. Semua orang takjub ya, wih ada api betulan tanpa harus melukai dirinya seperti nabi-nabi Baal. Nah, tidak hanya sampai di situ, karena Allah berjanji apa? Menurunkan apa? Hujan. Nah, lalu bilang sama Raja Ahab ini, Raja Ahab pulanglah karena setelah ini akan hujan deras gitu ya. Terus karena Raja Ahab sudah menyaksikan sendiri bagaimana Allah Elia ini menurunkan api, maka dia taat ya, dia langsung pulang. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan Allahnya ya. Dia berdoa supaya menurunkan hujan. Dan setelah itu dia meminta bujangnya untuk coba dilihat apakah di langit sudah ada awan-awan ya. Kalau sudah ada awan seperti mendung gitu ya, berarti tandanya akan turun hujan. Kemudian dia lihat lagi, belum ada Elia. Kemudian Elia tidak putus asa, dia berdoa lagi sama Tuhan ya, sampai 7 kali dan akhirnya ada awan kecil sekali ya, awan setelapak tangan. Dilihat, oh ada awannya kecil sekali. Nah setelah itu apa yang terjadi? Hujan deras sekali dan Allah membuktikan janjinya. Nah itu kisah Nabi Elia ya. Kalau Nabi Elia berani mengatakan kebenaran, meskipun itu sama raja dan dia akan dibunuh oleh Tuhan, dia berani mengatakan kebenaran. Kenapa kalau Elia berani mengatakan kebenaran? Karena Allah itu Allah yang melindungi kita. Kenapa kita berani mengatakan kebenaran? Karena Allah akan melindungi kita. Sama seperti Elia. Sekalipun dia mengatakan kebenaran dan tahu kalau nanti perkataannya itu akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan Elia, tapi dia tidak takut karena tahu Allah yang melindunginya. Allah melindungi Elia dan bahkan memelihara Elia dengan menurunkan makanan atas Elia. Kemudian yang kedua, Elia tidak takut mengatakan kebenaran karena Allah tidak mempermalukan Elia. Bukan seperti nabi-nabi Baal yang dipermalukan oleh Baalnya ya. Dia disuruh menurunkan api aja sampai melukai diri, tidak ada juga. Tetapi Elia hanya menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tuhan akan menurunkan api. Nah, terjadi kan? Jadi Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang mengatakan kebenaran. Dan yang ketiga, kenapa sih kok kita harus berani mengatakan kebenaran? Karena Allah akan
senantiasa dapat dipercayai. Jadi karena Allah itu layak dipercayai. Kalau Tuhan tidak bisa dipercayai, maka Tuhan tidak mengatakan nanti akan turun hujan dan hujan turun deras gitu ya. Tapi karena Allah dapat dipercayai, betul-betul terjadi hujan turun dengan deras sekali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk berani mengatakan kebenaran. Karena Allah akan apa? Melindungi kita. Yang kedua, Allah tidak akan mempermalukan kita. Yang ketiga, Allah layak untuk dipercayai. Jadi, mulai sekarang kalau kita melihat hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu salah, tetapi kita tidak berani mengatakan kebenaran, mulai sekarang kita berani menegur orang-orang itu. Jadi kalau hari Minggu ya, kalian melihat ada teman kalian yang bolos, tidak ibadah, tidak online ya, bilangnya mau ibadah sekolah minggu online, tapi ternyata handphonenya nge-game gitu ya. Nah, kita bisa berani mengatakan kebenaran. Nggak boleh sekolah minggu dulu ya. Kita harus memuji Tuhan dulu, baru kita akan melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu berani mengatakan kebenaran. Meskipun nanti kalau kita sudah mengatakan kebenaran, kita akan dibenci oleh orang lain. Kita mungkin akan dijauhi oleh orang lain. Tapi tidak usah takut, karena Allah yang melindungi kita. Allah tidak akan mempermalukan kita, dan Allah adalah layak untuk dipercayai. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Selamat melakukan kebenaran, selamat untuk berani mengatakan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, supaya di dalam kehidupan kami berani untuk mengatakan kebenaran terhadap sesama kami yang mungkin kurang berkenan kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.